Halo teman OTC kan, bicara VW memang nggak segemerlap brand-brand lain di Indonesia. Tapi penggemarnya ini cukup banyak. Dan rata-rata mereka respect. Jadi punya atau belum punya VW, mereka sudah paham atau mengerti story dari brand ini. Dan di Indonesia yang populer ada Polo dan Golf. Beberapa mungkin bingung, kira-kira mau pilih yang mana ya? Antara Polo yang mudaan atau Golf yang tuaan dengan spek harga yang mirip-mirip. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bro Levin dari Juragan Boil. Halo. Om Farhan. Mas Iwan, apa kabar? Baik, baik, baik. Gue mau ngomongin ini dong nih, dua model VW nih, Polo sama Golf. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau pilih kira-kira dua model ini plus minusnya apa aja? Boleh. Gitu. Langsung gue jelasin kali ya di depan mobil biar enak. Ah, boleh kita ke depan ya. Oke. Nah, ini kan ada dua model ya, Bro ya. Kira-kira kalau teman-teman mau pilih, nih harganya dulu deh. Ini Polo tahun berapa nih? Polo 2015. 2015. 12 TSI. 1200 TSI, betul. Oke. Berapa harganya? Ini gue jual 170. 170. juta. Sebelahnya? Ini Golf MK6 14 TSI juga. Gue jual 175 2013. 175. Iya. Jadi masih head to head sih menurut gue harganya. Pasti nggak mungkin selisih yang kayak 30 juta gitu, nggak. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis, betul. Beda di tahun aja. Betul, kalah di sama tahun. kapasitas mesin. Kapasitas mesin sama mungkin lebih capacity di dalam interior mobilnya. Nah, Gitu. kita bahas satu-satu dulu deh. Boleh. Kalau misalnya gue pilih VW Polo, kira-kira kelebihannya apa nih? Polo kelebihannya irit. Irit. Irit, Ah. lincah buat di dalam kota. Terus itu sih feel tetap bawanya, jadi tetap feel bawa Eropa menurut gua. Jadi emang si Polo ini dari build quality interior, terus dari kayak lampu kan masih belum proyektor. Emang kelihatannya kayak bukan mobil Eropa banget. Tapi kalau dibawa menurut gua masih feel Eropa, dari kedapnya, feel bawa nyetirnya, directnya masih menurut gua sih gitu. Terus apa lagi kelebihannya nih? Kelebihannya mobil menurut gue compact itu banget. aja sih, bener-bener buat city car yang orang buat daily dipakai dalam kota untuk kerja, aktivitas yang lain-lainnya sih, menurut gue gitu aja sih. Jadi kelebihan untuk kayak fitur sih hampir normal kayak mobil Jepang aja biasanya pada umumnya gitu. Ini mungkin kayak Brio sama Jazz-nya kali ya? Ya ini Brio, ini Jazz-nya kalau bicara di brand Honda. Gitu ya? Gitu. Nah, kalau sebelahnya? Ini yang MK6 itu kelebihannya dia twin charger. Jadi dia masih basicnya masih supercharged dan turbo. Terus dari airbag dia jauh lebih banyak. Airbagnya tuh full dari depan sampai belakang lengkap. Terus dari build quality interiornya juga masih banyak soft touch. Oh. Gitu. Jadi mungkin kedapnya lumayan lebih kedap ini daripada Polo. Gitu. Lanjut, apa lagi nih buat Polo? Polo, konsumsi udah pasti. Nah, Konsumsi itu rata-rata dalam kota kurang lebih 114 sampai 16. oh, Yang udah gua tes dulu pernah ke Jawa sih pakai ini mungkin dapat 119 120 lah. wow. Kurang lebih. Dan emang untuk selip-selip di daerah yang bukan tol non Jawa masih oke banget, lincah mobilnya. Jadi 1.2-nya turbo berasa lah ya? Berasa bawahnya enak banget nariknya sih. Oh, Menurut gue itu. Terus dari model dia nggak banyak berubah dari 2011. Itu hanya perubahan mesin. Ke 2015 ini bedanya yang lama itu 1400 belum turbo, masih NA. Kalau ini udah turbo. Terus dari body itu hampir nggak banyak berubah, paling kayak aksen-aksen dari body kit, terus dari lips depan, jadi nggak terlalu banyak berubah. Jadi lebih menurut gua agak timeless lah kalau si Polo ini. Sampai sekarang pun cuma beda di body kit gitu-gitu aja sih. masih enak dilihat ya? Masih enak dilihat.
Terus kelebihannya lagi dia kita tuh nyetirnya tuh lebih tetap feel bawa Eropa banget. Jadi dengan mungkin fitur yang hampir nggak ada kayak Eropa ini, tapi feel bawanya masih kayak Eropa. Menurut gue sih emang masih oke banget lah kalau untuk buat city car. Begitu duduk udah berasa tuh Ben? Berasa tetap dari kenyamanan sofa joknya gitu-gitu masih dapat Eropa banget. Nah, kalau MK6 nih, kayaknya banyak kalau soal kelebihan kayaknya dia banyak nih. Kalau dibanding dengan Polo sih lumayan baik jauh sih. Lumayan baik jauh. Dari tenaga aja dia horsepower-nya lumayan selisih banyak. Ini standarnya dia itu 152 horsepower. Terus dari interior soft touch full masih. Jadi benar-benar masih nyaman banget dalamnya. Terus dari tenaga dia kan karena supercharge bawahnya tuh enteng banget. Terus dari airbag juga apalagi safety. Safety-nya sih hampir 3 kali lipatnya dari si Polo ini. Jadi dia emang airbagnya tuh kalau nggak salah dari pilar A, B, terus di jok depan, belakang masih ada airbag semua. Lengkap, ya? lengkap. Ada berapa kira-kira? Kalau nggak salah tuh ada 10 airbagnya. 10 ya? Kalau nggak salah. Polo 2? Polo hanya di depan doang. 2. Terus apa lagi? Terus handlingnya jauh dong ya? Handling sih jauh banget. Jauh banget karena emang mungkin dari segi tenaga sih yang pengaruh. Jadi handling sih mungkin kalau dengan ini dikasih mesin MK6 lebih gesit ini. Cuma karena ini mungkin dia tenaga lebih gede, terus lebih compact mungkin ya. Jadi lebih handling untuk dibawa keluar kota masih lebih enak ini. Ini benar-benar city car lah kalau Polo. Feelingnya ya? Feel benar-benar cuma buat di dalam kota sini aja. Iya. Kalau ini kan lebih lebar juga. Betul. Ya benar-benar kayak ini di Honda tuh Brio-nya, ini Jazz-nya lah. Masih bisa buat penumpang belakang juga kan. Kalau si Polo kalau buat bawa penumpang belakang yang udah di atas 170 menurut gua agak udah kasihan yang duduk di belakang. Gitu. Sempit banget ya? Sempit banget. Kalau ini masih worth it lah, sampai 175 itu masih enak duduk. Iya. Ya ukurannya normal lah ya. Normal, betul. Coba bro, kita lihat tadi yang subtouch-nya itu sebelah mana aja? Boleh, langsung kita lihat dalamnya aja kali ya. Oke. Nah ini bro, jadi yang gue bilang tadi, ini masih banyak soft touch-nya dari dashboard, terus trim yang dekat shift knob ini, terus semua pintu trim-trimnya juga masih soft touch. Nah yang lebih enaknya lagi tuh sebenarnya ini menang di joknya. Joknya kayak semi bucket gitu. Nah jadi lu buat handling lagi ngebut segala medan, lu kayak dipeluk gitu loh duduknya, masih enak banget. Nah beda sama si Polo. Kalau Polo itu ya emang nggak semi bucket, dari dashboard, door trim semua masih plastik, jadi nggak soft touch kayak si MK6 ini. Full plastik ya? Full plastik, betul. Kalau ini full touch screen? Betul. Touch screen, soft touch. Full soft touch. Ya. Nah, dan duduk sini tuh emang feelingnya lega ya? Lega. Jadi, ya masih Eropa banget lah bro. Ini bisa diatur nggak ketinggiannya? Semua bisa. Naik, turun, maju, mundur, semua masih bisa. Iya. Kalau di yang 2000, di GT itu electric seat sama dia ada lumbar. Kalau di yang ini kan tipe, kita bilang tipe paling bawahnya MK6 kan. Dia belum lumbar, belum elektrik, belum joknya belum kulit. Kayak gitu. Ini kalau nggak salah CKD ya? 2010 ke atas ya? 2010 ke atas dia ada campur, ada yang CKD, ada yang masih build up. Patokannya yang paling gampang itu di kaca depan, sebelah kiri ini itu ada nomor angka. Nah kalau yang masih ada nomor angka itu berarti masih build up. Kalau di situ nggak ada keterangan nomor angka, berarti itu CKD. Oh, berarti ada dua ya dengan model yang karena dulu buat ngincer harga di sini. Nah, jadi dari 2010 sampai 2013 itu mungkin kan peminatnya banyak banget tuh untuk dari kompetitor yang lain kayak Jazz, Yaris segala macem. Si Golf ini dulu peminatnya gila-gila banget. Nah, mungkin karena dengan harga yang terlalu jauh dari Jazz dan Yaris, dia nekan cost-nya itu rakit di Indo lah. Indonesia, untuk harga supaya bisa tetap bersaing sama mobil Jepang hatchback yang lainnya gitu. Benar-benar. Itu kalau nggak salah dulu bedanya tuh dari yang CDU sampai CKD itu 56 juta. Kurang lebih ya, 50-60 jutaan lah emang selisih. Jadi ngebantu untuk peminat yang emang budgetnya
terlalu pas-pasan untuk mobil Eropa, ya akhirnya bisa beli jadinya gitu loh. Dan ini tuh banyak banget yang akhirnya di laris lah. Iya, paling laris dulu Golf hanya di MK6 aja di Indo. Ini ya. Setelah pengumuman harga itu ya. Betul. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau fitur juga sebenarnya nggak banyak-banyak juga. Nggak banyak, nggak minim juga. Nah. Jadi fitur si MK6 ini masih perlu tetap kita apresiasi lah. Di tahun itu mobil ini udah punya audio steering control, udah ada terus sebenarnya yang spek high-nya tuh ada cruise control. Jadi untuk di tahun itu hatchback hampir belum ada yang cruise control kan. Terus tapi ini belum ada kan ya? Ini belum ada. Sebenarnya kalau mau nambah pun gampang. Dia tinggal ganti di sini ada alat cruise controlnya di tempat sen ini, terus tinggal coding doang udah. Sesimpel itu. Kayak mungkin kalau di Mazda kayak Mazda 2R yang belum ada pedal shift itu sama kan, nambahnya tinggal pasang doang kan dan coding. Ya mungkin seperti itulah simpelnya. Terus dari segi gearbox juga dia udah 7 speed. Walaupun yang orang bilang dry clutch itu penyakit, menurut gua balik lagi cara pemakaian sih. Karena emang dry clutch itu sebenarnya bukannya penyakit karena nggak cocok di hawa sini aja. Dengan kita punya tips and trick cara pakai yang benar, gue yakin awet. Karena gue udah berapa kali nemu puluhan mobil yang orangnya ngerti pakainya nggak pernah kena mekanya selama ini. Iya. Itu tipsnya gimana tuh? Ini kan sama sama Polo kan? Dengan Polo sama. Jadi di MK6 Polo itu gearboxnya sama wet, dry sorry. Kalau Tiguan dan Golf yang 2000 yang GTI itu sudah wet. Nah tips and triknya menurut gua simple banget. Yang paling gampang itu kenapa dia mechatronic sering rusak? Karena kalau di jalan macet itu si dual clutch ini kita baru gas dikit, baru RPM di atas 1200, dia naik gigi 2. Di saat kita berhenti ngerem macet lagi, dia turun ke gigi 1 lagi. Nah itu yang bikin rusak tuh naik turun giginya itu loh. Nah caranya tinggal di mode manual atau di S. Nanti dia setiap RPM kurang lebih hampir 3000 dia baru ganti gigi. Nah itu tips yang paling gampang untuk supaya awet dengan dry clutch ini. Jadi dia nggak terlalu banyak mikir istilahnya ya? Betul, karena yang bikin rusak tuh kebanyakan naik turun mikir itu. Yang paling sering kena tuh mechatronic, di bagian mechatronic itu si hydraulic pumpnya itu. Karena itu kebanyakan mikir naik turun di jalanan si Jakarta yang macet ini ya. Dan itu pindahnya di RPM yang rendah ya? Sangat rendah, jadi benar-benar kita gas dikit aja baru 1200 langsung ganti gigi 2. Karena ngejar efisiensi sebenarnya? Betul banget. Iya, tuh kalau kena mechatronic habis berapa tuh? Kalau di bengkel resmi tuh range 35-36 juta. Cuma untuk kalau gua balik lagi dengan mobil yang udah umur, ya mungkin orang keberatan dengan cost yang sebesar itu kan. Nah sekarang udah banyak bengkel kaki 5 atau spesialis VW Audi yang bisa benerin itu dengan warranty setahun. Harganya setengahnya kurang lebih. Oh ya? Ya, warranty setahun, harga setengahnya, dan kalau kita udah update software pun itu nggak bakal serentan yang dulu pertama kali keluar ini. Gitu. Nah kalau dari sini beli, garansinya gimana? Gua bicara bukan garansi, gua lebih bicara ke after sales si pembeli dengan gua. Gimana? Gitu. Jadi gua tetap bantu semaksimal mungkin. Kendala apa yang setelah beli mobil ini. Jadi kalau orang ngomong garansi ntar mobilnya ternyata emang pemakaiannya jorok atau segala macam, ada adu debat lagi kan. Kalau gue lebih bantu after sales-nya. Jadi saya budgetnya untuk perbaikan maunya yang kaki 5, ya udah gue rekomenin. Atau boleh mobilnya ditinggal sini, gue yang bantu beresin. Atau ada yang mau, saya nggak oke, harga mahal nggak apa-apa, yang penting saya aman, garansi 2 tahun. Nah itu di bengkel resmi juga boleh banget gue bantuin. Untuk booking atau mobilnya mau ditinggal sini gue bawa juga oke. Gitu. Jadi masih ada hubungan betul. Relationship antara customer sama betul. penjual. Karena ya? menurut gue sekarang yang udah mulai kurang tuh relationship si pembeli dengan penjual. Apalagi dengan pembeli yang mungkin udah bete dengan si penjual yang mobilnya tiba-tiba ada kerusakan. Gitu loh. Karena kan mobil second itu banyak banget yang kita nggak duga kan. Let's say ada mesin udah bener elektrik, ada yang rusak. Nah itu yang gue jaga karena udah pengalaman berapa tahun ini, ya orang banyak komplain ya seperti itu. Lebih baik gue bantuin daripada nanti komplain, gue juga keberatan untuk ngebenerin mobil lu karena lu makainya juga nggak dirawat. Seperti itu loh. Jadi sebelum masalah itu selesai,
sudah ada minimal Komitmen dari gua ya untuk jadi ngebantu ya. Jadi dia lebih beli mobil tuh merasa safe. Terjaga dalam segi komunikasi, segi dia kenyamanan pakai mobil. atensinya jalan ya. Betul. Jadi walaupun masalah belum selesai kayak Iya. tadi gue bilang, sudah ada orang tempat untuk berbicara gitu. Betul. Dan mau membantu. Betul, kan banyak banget yang takut beli mobil Eropa tuh, ntar tiba-tiba ada yang rusak, tapi penjualnya nggak bertanggung jawab. Nah, kalau gue menjagain di situ. Jadi lebih baik kita tetap komunikasi, apapun yang gue masih bisa bantu, gue bantuin. Oke. Gitu. Teladan. Mantap. Jarang-jarang ketemu penjual kayak gini. Lanjut bro, kita cek belakang ya. Boleh, boleh. Nah ini kalau di belakangnya gue suka nih. Jadi emang sih ini masih tergolong tegak ya. Iya, iya. Tapi senderan kepalanya tuh kayaknya nopang banget gitu. Oke. Itu sih penting karena kalau nggak ada tuh kayaknya gimana gitu ya. Atau yang kadang-kadang bentuknya bagus tapi rasanya nggak enak. Betul, betul. Banyak mobil zaman sekarang yang kayak begitu. Nah ini kita kayak ngedate nih berdua di belakang. Oke, Tapi menurut lu masih oke kan duduk dengan, lu tinggi berapa? 171. Masih oke nggak duduk untuk di mobil hatchback? Oke. Oke kan? Nah kalau Polo ya gue bilang itu mungkin untuk tinggi selu agak berat. Iya, iya. Jadi ini ke depan nggak ada masalah, ke atas nggak ada masalah. Betul, betul. Mungkin kalau di Polo ke atas nggak ada masalah, ke depan yang masalah. Dan bagasi juga lumayan gede ya. Bagasi masih untuk kayak stroller gitu masih bisa masuk kok. Dan dia harus masuk golf kan? Harusnya masuk, tapi yang udah Om Mobi aja juga komplain mobil golf tapi nggak bisa bawa stick. Iya sebenarnya hampir semua hatchback pasti nggak bakal bisa stick golf kan. Paling kita ngalahin satu kursi lipat masuk kok. Oke. Kalau gitu kita pindah ke sebelah. Ke Polo. Oke. Oke, boleh. Nah, kalau yang ini gimana bro? Ini emang dari segi interior mungkin sedikit lebih kelihatan muda daripada si MK6 tadi. Cuma yang gue bilang tadi, kalahnya ini. Tuh, plastik semua. Full plastik? Full plastik. Iya. Dan airbag cuma hanya di depan. Gitu. Tapi udah teleskopik belum? Udah, semuanya tuh. Oke, udah ya. Aduh. Dan ini ada steering switch juga. Steering audio, steering control semua udah ada. Tapi simple ya desainnya. Simple banget. Emang dulu yang menurut gua ya si Polo ini buat ngelawan si Jazz dan Yaris, bukan golf. Tapi golf ya? Segi dimensi mungkin iya golf. Untuk segi harga dan segi fitur dia ngajar Jazz dan Yaris. Ini harganya. Harganya betul. Kalau nggak salah tuh dulu gue sempat ingat Jazz itu di 250 jutaan dan dia tuh berusaha keras tuh ngejar harga Jazz tapi nggak nyampe. Di Pala 2 juga. Pala 2 juga, yang penting udah 280 betul, gitu. Dan betul, itu betul. paling bawah tuh ya. Betul. Dan itu udah susah-susah ngejar itu. Ngejarnya semaksimal mungkin. Nah, karena ini dari segi door trim dan ini nggak soft touch. Iya. Jadi untuk kelas itu kayaknya harganya tuh kayak overprice ya. Betul. Dan pasar waktu itu mungkin belum ngerespon mesin kecil turbo ya. Iya, kayak mungkin zaman dulu 2015 ini kan yang turbo mesinnya ya mungkin kebanyakan mobil-mobil Eropa kan. Iya. Tapi kan ujungnya lihat lagi Eropa lebih terdepan kan. Jepang sekarang telat, dia baru main yang 1000 turbo, 1500 turbo. Ya menurut gua tetap ini ya feel Eropa walaupun emang dengan tahun 2015 dengan tidak soft touch tapi ya feel Eropa menurut gua ya. Dan ini juga ada setelan ini nih. Apa nih? Buat naik turunnya. Naik turun ada semua, senderan, naik turun, maju mundur lengkap kok. Dan ini transmisi sama ya? Transmisi dengan MK6 yang TSI sama, sedikit edukasi. Jadi semua 1400 TSI itu gearboxnya kodenya DQ200 dry clutch. Tapi ada satu mobil VW yang 1400 sudah wet clutch. Itu Tiguan. Yang dia start dari 2013 sampai 2015. Pendek ya? Pendek. Karena di 2017 akhirnya dia ngeluarin Tiguan yang baru. Generasi yang baru, terus baru ke yang All Space kemarin di 2019.
Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini worth it untuk dibeli juga nggak nih Polo? Ya coba aja buat para yang nonton video ini di taker lagi coba ya kan. Sekarang dengan beli Jazz Yaris dengan tahun 2016-17 harganya sangat nggak beda jauh kan. Ya menurut gua dengan yang orang nyari nyaman dan nyari safety, ya jauh lebih baik milih ini daripada si Jazz dan Yaris. Cuma buat kaum yang bilang ntar mahal, ntar ini, ntar ini, nah itu ya lebih baik menurut gua mobil Jepang dan yang nggak punya waktu untuk ke bengkel kan. Gitu. Tenang aja, nanti dibantu sama Mas. Pasti kita bantu terus. Cek belakangnya dong ya. Boleh? Sesempit apa sih? Boleh. Wah, ini kepentok kaca nih. Oh, mau dibuka bro kacanya bro? Boleh. Wah, berarti bisa diaktifin pakai remote Kunci, ya? Ya pada mobil Eropa pada umumnya lah bro. Sekarang coba bagian belakang ini. Ini tadi bekas gua nih. 171. Tes dulu ya. Senderan sih tetap ya. Tetap enak, nyaman. Ya tapi hanya kalah di kaki. Kalah di kaki. Di kaki betul. Ke atas, tapi ini saya 171. Ke depan tadi bekasnya juga. Dan dia pinternya ada lekukannya dikit. Iya, emang. Nolong dikit. Gitu. Dikit. Tapi ini pas banget, duduk itu sopan. Gitu, bener-bener yang kayak di brosur-brosur. Iya, betul. Gitu kayak begini. Gitu ya. Tapi ini juga apa namanya? Bisa jadi pertimbangan kalau misalnya masih keluarga muda, nggak betul. Yang hanya mungkin bawa barang atau bawa baby, anak-anak kecil. Masih worth it. Worth it betul. Ya. Dan ini walaupun plastik tapi keker sih sebenarnya bro. Plastiknya keker, nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umum yang sekarang. Gitu ya. Jadi jangan bandingin ya kalau kita ngomong plastik. Betul. Ya. Bagasinya coba kita lihat. Boleh. Nah, ini bagian belakang ini. Betul, ini yang menurut gue masih tetap menciri khaskan si VW. Dari logo, untuk buka bagasi di logo. Terus dari lampu, spoiler masih ya nggak kelihatan mobil 2015 lah menurut gue. Nah, ini aslinya ya? Bawaan dari ATPM. Jadi bagian belakangnya masih jual ya? Betul, masih menjual banget. Nah ini yang uniknya itu yang nggak pernah hilang ini. Kalau Golf dan Polo. Nah, bukanya di sini. Padahal kita paling ngeri kalau di bagian logo. Betul. Patah. Ternyata malah harusnya tariknya situ, bukan ditarik di tempat yang lain. Iya. Wah, ini bagian belakangnya udah di ini. Iya, dulu jadi mobil ini bekas ownernya yang punya si Q-Max ini. Nah, dulu mobilnya dipakai buat di pameran-pameran kayak IMS, Gias untuk si portofolio si Q-Max ini. Oh, gitu. Ya, cukup lah ya buat 1-2 tas kecil. Betul. Emang buat naruh hanya tas-tas yang kecil, mungkin koper pun cuma yang gede satu lah, yang ukuran 26. Coba kita lihat sebelahnya, kalau Golf. Si Golf boleh. Nah, Golf juga sama, begini bukanya tuh, tarik. Oke. Nah, cuma bagasinya lumayan jauh. Iya ya. Ini stroller gitu masih masuk. Dalam ya? Masih dalam, betul. Dan ini coba lihat bannya. Ban serep, kunci-kunci segala macam di sini. Oke. Ininya dia bukan peleknya bukan apa? Peleknya yang kaleng biasa. Kaleng biasa ya? Ring 17 atau 18 gue lupa. Nah, ini kalau ngomongin ring, Polo tadi berapa? 15 ya? Hanya yang tahun ini, ring 15. Si Golf 16. Di tahun 2016 up, velgnya ring 16 inch juga. Sama dengan Golf TSI. Sama jadinya? Betul. Tahun 2016 ya? Ukurannya sama persis, 205, 55 kalau nggak salah. Oh, berarti gede banget dong. Kalau ini standarnya 185. Ring 15. Iya. Satu lagi, Bo. Terakhir. Kira-kira pajaknya berapa nih? Dengan beda, ya tahunnya selisihnya tipis ya? Iya, 2 tahun. Start dari 2 tahun. Emang karena Polo yang turbo kan 2015 baru keluar kan. Pajaknya itu normalnya tanpa progresif ini 4 jutaan. 4 jutaan? Sedangkan si Polo biasanya 3 jutaan. Karena mungkin dari harganya juga, dulu kan ini awal keluar 4 kecil dan akhirnya turun ke 3 gede kan. Kalau ini kan sekarang aja cuma 300 something, 300 kecil lah. Jadi pajaknya selisihnya nggak terlalu jauh lah. Tapi menurut gue masih ya normal. Ini 4 juta, ini 3 jutaan. Oke.
Bro, thank you Siap. banget nih. Siap, Informasinya. sama-sama bro. Jadi ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang Iya. mau atau masih galau nih, mau pilih Iya. Polo atau Golf Betul. dengan spek harga yang Iya, mirip-mirip. langsung aja monggo datang ke tempat kita, nanya-nanya, mau lihat langsung. Kita pasti bantu arahin ke jalan yang benar. Ketemu Bro Levin di mana nih alamat ini? Di Bursa Mobil Sumarekon Serpong, Blok C nomor 17. Dan udah berubah. Iya. Silakan Boy. Karena dulu terlalu image-nya khusus VW banget, karena kita kan mau jual mobil yang lain juga kan, kayak Audi gitu-gitu. Oke. Tetap intinya sih VW Audi Group yang kita fokusin di sini. Oh gitu. Betul. Oke. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.